Dan saya ingin mengirimkan pesan pada semua, jangan pernah bilang anak muda kita tidak mau jadi pejuang. Kita masih punya stok pejuang. Kita masih punya banyak sekali anak-anak yang mau mengabdi untuk republik ini. Betul. Karena itu saya sering bilang, inspirasi tidak datang dari meditasi. Inspirasi datang dari interaksi. 101.7 Suara Gama FM Jogja. We are Young Academia Jogja. Dari Van Kila puterin di siang hari ini di program Doorstop ya. Di program Doorstop, dan Kila sekarang ada partnernya Akademia Jogja. Barengan sama siapa? Halo Kak Kila. Halo. Silakan kenalkan dulu. Oke teman-teman, saya Iqbal dari sini, dari UGM. Kebetulan alumni. Oke, siap. Nah, sekarang Kila juga nggak cuma ngobrol sama Iqbal. Ini ada yang lebih spesial lagi. Kita akan berbicara sama, wah ini aku bilangnya apa ya jabatannya? Orangnya dong, jangan jabatannya dong. Oke, orangnya. Dipersilahkan, silakan Pak Makasih. Anies Baswedan. Makasih, Selamat Gila. datang Pak di Yogyakarta. Akhirnya balik lagi ke sini Pak. Alhamdulillah. Senang bisa balik, apalagi di sini di Kagama. Di Kagama ya balik Banyak lagi ya. banyak memori. Udah berapa tahun ya Pak berarti Bapak di Kagama nih, keluarga? Oh ya, kalau udah selesai, cuman gedung ini kan gedung tempat kita dulu sering ada kegiatan Iya kan? ya. Waktu itu berarti dulu sering ada kegiatan tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh, udah berapa lama tuh Pak? Tahun 90-an awal sampai tahun 95-an kira-kira 96. Lekat banget berarti ya ingatan-ingatannya. Iyalah. Kayak kesini rasanya flashback gitu ya Pak, walaupun banyak berubah. Tentu, kalau nggak ada perubahan bahaya. Wow. Kan? Ini kalau ngomongin soal perubahan, kita rada-rada flashback lagi nih. Iya, kan harus dong, zaman terus berubah. Jadi tadi lihat kalau perjalanan lihat banyak gedung baru. Iya benar. Sampai di sini tapi masih lihat gedung Kagama masih seperti dulu. Gedung Alhamdulillah terawat. Dulu di sini kita sering bikin seminar, diskusi, conference. Di pendopo ini Pak? Di pendopo ini. Oke. Bahkan resepsi pernikahan saya di sini. Oh iya. Serius Pak? Serius lah, di sini di Kagama ini. Resepsi pernikahan Bapak Iya. tahun berapa tuh Pak berarti? 96. Tahun 96 resepsi di pendopo Wisma Kagama. Iya, di sini. Ini fakta yang aku baru tahu dan aku sangat Kita excited semua baru mendengar tahu Kak ini. Kila. Aku excited banget mendengar ini loh. Iya. Dan ternyata balik lagi sekarang ke sini nanti sekitar jam 2-an akan Jadi ngobrol. betul, saya kira. Jadi kalau banyak orang itu kan datang ke Jogja, ke Gajah Mada masa kuliah. Iya Oke. betul. Kalau saya masa kecilnya di sini. Oke. SD saya di Skip. Iya. Yang sekarang namanya SD Percobaan. Oke. Dulu namanya SD Negeri 2 IKIP Laboratori. Terus jadi saya pertama kali belajar nabung Nabung. itu di Bank BNI 46 nih yang di depan sini nih. Oh di seberang sini. Ya. Oh. Tabanas dulu namanya. Oke. Tabanas itu di depan situ. Terus main sepak bola di Boulevard. Oh. Waktu itu masih lapangan dan kebetulan anak kan masih longgar. Boulevard sini Pak. Boulevard sini. Oh. Sama yang yang sekarang udah jadi Boulevard. Iya, sekarang Boulevard ada paving-pavingnya. Kalau sekarang ada pavingnya ya. Kalau dulu rumput. Terus kalau dulu balap sepeda itu muternya itu Boulevard tuh. Dari bundaran depan sini, terus sampai deket Geraha Sabah, nanti balik lagi ke sini. Sepeda ternyata gitu, pembalap motor juga ya. gitu. Makanya kalau buat saya kembali ke Bulak Sumur itu kembali ke masa kecil, bukan cuma kembali ke masa kuliah. Oke, jadi memang dari kecilnya udah di Bulak Sumur ini ya. Iya, di sini lah. Pak Anies berarti pindah dari Kuningan itu mulai umur berapa Pak? umur 40 hari gitu. Wow. Jadi sananya lahir aja terus tumbuh besar di sini. Oke. Jadi saya ke ujung lagi TK saya di Masjid Suhada. Oh iya. Sampai sekarang masih ada itu Pak. SMP-nya di SMP 5 tuh. Sekitar sini aja ya Pak iya, ya. Makanya nggak jauh-jauh. Jadi kalau balik ke sini tuh kayak kembali kampung halaman, kembali ke masa kecil. Jadi ya kangen-kangenan aja ke sini ya, sambil menyapa warga-warga Jogja yang memang pengen ngobrol banget nih sama Bapak nih. Karena mau menanyakan kabarnya juga nih Pak. Gimana ini saya bertanya in literal meaning. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Baik, sehat, waras. Lo ya dong, sehat lahir batin. Iya Bapak santai banget ya Pak ya. Tapi berarti apa sekarang kesibukannya apa nih Pak? Kalau saya boleh nanya nih Pak. Kesibukannya apa sekarang ini Pak? Sekarang kesibukannya banyak kegiatan-kegiatan seperti hari ini saya di sini
Terus besok saya ada kegiatan di Rembang. Oke. Terus nanti ada jadi banyak keliling menyapa kembali teman-teman yang kemarin berjuang sama-sama. Satu fase udah selesai, kita menyapa semua. Kemudian banyak sekali pertemuan-pertemuan. Memang kalau ditanya aktivitas jabatan dan lain tidak ada. Tapi kan seperti saya bilang tadi, kita ini kan bekerja, berkarya, berpikir, nggak tergantung posisi. Tidak perlu ada jabatan ya. Bukan tidak perlu, tidak tergantung. Tidak tergantung Tentu akan ada itu jabatan. akan, ya. Kalau ada kewenangan, kita bisa mengerjakan banyak hal menggunakan kewenangan itu. Kalau tidak ada kewenangan, kita mengerjakan sendiri bisa banyak hal juga, tapi tanpa kewenangan. As myself aja ya Pak. Iyalah kan. Semua itu saya dulu berada di luar pemerintahan. Saya sebetulnya kalau ditanya status kepegawaian. Kan kalau pegawai itu punya nomor induk ya. Betul. Saya punya nomor induk NIDN namanya. Apa itu NIDN? Nomor induk dosen. Iya. Oke. Saya kalau ditanya profesi apa ya? Profesinya dosen. Nomor induknya apa? Nomor induk dosen nasional. Oh, tapi berarti pernah mengajar? Iyalah. Wow. Saya kan di kampus. Oke. Pernah diajar Pak Anies? Beda kampus kita. Saya dosen. Saya sempat jadi rektor. Jadi kalau ditanya kepegawaian, tetapi kan selama ini berada di, kalau Tridharma Pendidikan Perguruan Tinggi ada aspek ketiga, pengabdian masyarakat. Jadi saya lebih banyak di luar. Sekarang tersisa pengabdian masyarakatnya saja ya, terus dan itu ya tidak lekang oleh waktu juga. Betul. Jadi itu yang dikerjakan, dan sebelum berada di pemerintahan, kami pun banyak kegiatan, ada kegiatan Indonesia Mengajar, mungkin teman-teman pernah dengar. Dan sampai sekarang itu masih berjalan. Saya di dalam pemerintahan pun masih berjalan. Jadi saya juga mungkin akan berkeliling mendatangi adik-adik yang sekarang ini sedang bertugas di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta. Satu yang menarik Pak, Indonesia Mengajar ini kan jangka waktunya sudah sangat lama, dan itu saya yakin akan terus berlangsung dengan dinamika yang ada di negeri kita. Dulu apa awal yang mendasari Pak Anies kenapa bisa meluncurkan itu, apa Indonesia Mengajar itu Pak? Ya, jadi ini ketika ada beberapa inspirasi. Jadi ini tidak mono, tapi multiple ya. Jadi saya tumbuh berkembang di Jogja dan khususnya di Gajah Mada, berinteraksi dengan satu orang namanya Kusnadi Harja Sumantri. Kita biasa menyebut namanya Pak Kus. Beliau adalah rektor di sini pada saat saya masih mahasiswa. Nah, saya dekat sekali dengan Pak Kusnadi. Jadi saya sering ke rumahnya, saya sering ngobrol dengan beliau. Ini belakang sini, di belakang kantor dulu PPM ya, Pengabdian Masyarakat yang ngurusin KKN itu. Masih di lingkup masih situ. Nah, beliau itu ketika kuliah masih di Gajah Mada tahun 50-an itu menjawab tantangan pemerintah masa itu. Pada tahun 50-an di seluruh Indonesia masih minim sekali SMA. Tahun 50-an Pak. Ya, 10 tahunan sudah Indonesia merdeka. Lalu pemerintah membuat program membangun SMA di kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Ibu saya dari Kuningan, Jawa Barat. Lulus SMP tahun 57. Di Kabupaten Kuningan itu belum ada SMA. Jadi tahun 57 aja beliau meneruskan SMA terus ke Cirebon. Itu masih di Jawa, apalagi di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Nah, pemerintah bisa bikin SMA, bangunannya, gurunya dari mana? Nah, kemudian Kusnadi muda membuat program namanya PTM, Pengerahan Tenaga Mahasiswa, di mana para mahasiswa menjadi guru SMA di mana-mana. Dikerjakan itu kalau nggak salah 1 tahun atau 2 tahun. Nah, saya dengar cerita itu. Itu satu pengalaman sendiri. Kemudian saya juga mengikuti pertukaran pelajar ketika SMA. Pertukaran pelajar itu saya tinggal di sebuah keluarga di Milwaukee, Amerika Serikat. Dan pengalaman saya tinggal selama 1 tahun itu membuat saya punya kenangan tentang sebuah tempat, tentang keluarga, dan hubungan yang terbangun baru antara saya dengan keluarga. Nah, itu pengalaman kedua. Kemudian pengalaman ketiga, saya tugas sebagai National Advisor untuk desentralisasi di project partnership kemitraan untuk pemerintahan yang bertata kelola baik. Nah,
Saya berkeliling Indonesia dan menyaksikan ketimpangan di bidang pendidikan. Nah, jadi pada tahun 2009 saya sedang ngobrol dengan beberapa orang, lalu bicara tentang kualitas pendidikan. Saya sampaikan bahwa salah satu kunci untuk menyelesaikan masalah pendidikan adalah dengan memiliki guru berkualitas. Nah, di tempat-tempat yang jauh dari kota, itu banyak sekali kekurangan guru, lebih lagi kekurangan guru yang kompeten. Terus waktu itu bilang karena anak-anak terbaik kita itu tidak diarahkan ke sana. Nah, salah satu yang ngobrol sama saya itu bilang, ya nggak mau nih sarjana-sarjana terbaik jadi guru di pelosok. Oh iya sih. Jawabnya gitu. Terus saya jawab, rasanya enggak. Rasanya orang mau kok. Masa sih? Pede nih Pak Anis. Kenapa? Ya itu saya punya pengalaman ini. Pengalaman interaksi Pak Usna di PTM, pengalaman pertukaran pelajar, pengalaman lihat ketimpangan. Saya bilang mau. Kenapa mau? Anak-anak itu sebetulnya mau jadi guru. Yang dia tidak mau itu jadi guru di situ selamanya. Itu masalahnya. Kita itu kalau Anda ditugaskan nih di Kepulauan Sangihe sampai pensiun. Oh ya enggak mau. Betul. Tapi kalau Anda tugaskan ke sana 1 tahun, terus tahun depan ganti guru lagi, tahun depan ganti lagi, tahun depan ganti lagi. Kebutuhan kita kan bukan orang yang sama di tempat itu terus menerus. Kebutuhan kita adalah guru berkualitas di situ, bisa bergantian kan? Betul, bisa ngajarin juga ke generasi selanjutnya gitu ya. Saya bilang insya Allah bisa. Nah, pulang dari situ teman saya itu bilang itu bagus sebetulnya ide itu Nis. Nah, jadi saya sudah itu terus mikir saya, bener juga ya. Nah, dari situ kemudian disusun mulai proposal, mulai gagasan, jadilah yang disebut sebagai Indonesia Mengajar. Dan benar ketika kemudian ditawarkan kepada para sarjana, jangan ditawarkan untuk cari uang. Kalau untuk cari uang lebih baik di Jakarta cari uang. Tapi pertanyaan begini, Anda mau tidak punya keluarga kedua? Anda mau tidak punya rumah kedua? Anda mau tidak punya pengalaman berada di tempat-tempat yang jauh yang sulit untuk memajukan pendidikan, yang satu saat sampai Anda tua nanti Anda bisa berkata I have served my country. Berapa anak muda di Republik ini yang bisa berkata dengan percaya diri I have served my country. Saya sudah mengabdi untuk Republik saya. Saya sudah bekerja untuk Republik saya. Kerjakan itu 1 tahun, seumur hidup Anda punya rasa bangga bahwa saya pernah berada di tempat-tempat yang orang-orang lain tidak mau berada di sana. Saya kerjakan 1 tahun, saya bilang. Nah, tawaran itu diberikan kepada anak muda dan dijawab. Dan banyak banget yang mau. Ya Allah, 50 yang direkrut, yang daftar bisa 10.000, 15.000. Dan saya ingin mengirimkan pesan pada semua, jangan pernah bilang anak muda kita tidak mau jadi pejuang. Kita masih punya stok pejuang. Kita masih punya banyak sekali anak-anak yang mau mengabdi untuk Republik ini. Betul. Mereka bersulit-sulit untuk hidup sulit loh. Ikut seleksi. Iya lagi, betul. Gini, kalau 50 itu untuk dapat gaji tinggi, dapat fasilitas rumah, mobil, kemewahan, gak ada yang aneh. Iya, semua orang mau. Ini seleksi ketat untuk hidup sulit di tempat yang gak ada sinyal telepon, gak ada listrik, minim air bersih, jauh dari mana-mana. Betul. Dan Anda di sana 1 tahun. Iya. Daerah 3T kalau. Tapi mau tuh mereka untuk menjalankan itu. Itu yang membuat saya bangga pada anak muda. Dan itu sebabnya kenapa Indonesia Mengajari hidup. Indonesia Mengajari hidup itu karena banyak yang mau ikut dan banyak yang mau berada di tempat-tempat yang sulit-sulit itu. Ternyata ya masih ada juga nih karena kepedeannya Mas Anis ini gitu. Nah, satu hal, jangan tawarkan anak muda dengan pesan yang keliru. Selama ini kalau mau mengirimkan guru ke tempat yang jauh, itu gini, kami kasih gaji yang besar ya. Dijual saja. Ya ibaratnya. Kalau cuma sama-sama cari gaji, dia cari gaji di tempat lain. Nah, yang kami sama-sama tawarkan adalah kita mengajak mereka untuk mengabdi. Dan itu nanti catatannya seumur hidup mereka. Berkesan. Pride di hati ya. Coba bayangkan kalau Keila pernah bertugas di Kepulauan Tanimbar. Tahu nggak Kepulauan Tanimbar di mana? Tidak tahu, Pak. Kepulauan Tanimbar itu atasnya Darwin, bawahnya bawahnya Papua, timurnya Timor. Itu kepulauan kecil di situ, Kepulauan Tanimbar. Kalau Keila nggak akan pernah melupakan tempat itu. Pasti berkesan semua, banget dan semua orang di sana akan ingat Keila.
Iya lagi Pak. Dan anak-anak yang pernah Kela ajar, ketika mereka jadi mahasiswa, tidak akan pernah lupa bahwa saya seperti ini karena ada guru yang mengajar saya. Iya ya. Nah, Aduh, tahun lalu, bayangin tahun lalu, saya ke Ambon, acara kampanye. Lalu saya ke Ternate. Itu pas di Ternate, datang satu kapal dari kepulauan dari Pulau Halmahera. Satu kapal itu penuh kapalnya, itu adalah warga desa-desa yang dulu pengajar muda mengajar ke sana. Mereka datang dengan bawa spanduk besar sekali. Ya ampun. Terima kasih Pak Anies. Padahal kami itu mengirimkan dulu ke sana tahun 2009, 2010. Tapi 2010. Udah lama banget. 14 tahun. Nah, apa yang terjadi ketika di acara di depan panggung berdiri satu anak. Saya adalah siswa yang dulu diajar oleh guru yang Bapak kirim. Dan sekarang saya bisa seperti ini karena guru yang Bapak kirim. Dan efeknya juga dapat ke bapaknya gitu loh, nggak cuma ke anak yang ngajar itu. Ya mereka kan taunya yang ngirim Anies, padahal bukan saya yang ngirim. Yang ngirim kan karena Gerakan Indonesia Mengajar gitu. Tapi mereka datang. Saya pernah ke Pekanbaru, sedang tengah-tengah diskusi dengan mahasiswa. Tahu-tahu ada seorang mahasiswa ngacungkan tangan, angkat bicara, Pak, saya mahasiswa asal Pulau Rupat. Dan saya bisa kuliah karena dulu datang guru yang Bapak kirim di desa saya. Ya ampun. Itu saya merasakan itu di mana-mana. Itu peristiwa Indonesia Mengajar itu udah sejak tahun 2010. Masih jalan sampai sekarang. Tapi ribuan anak, mungkin puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu anak-anak yang pernah tersentuh oleh guru-guru itu. Mereka mendapatkan inspirasi. Misalnya aja kalau Iqbal ngajar di sana. Mereka tuh memandang Iqbal, anak-anak ini di kampung-kampung itu, sambil orang tuanya dan anak bilang, saya kepengen kayak dia loh. Saya pengen kayak Iqbal. Di tempat yang nggak ada orang yang kuliah, di tempat yang nggak ada orang yang pergi ke perguruan tinggi. Anak-anak itu datang, para guru ini datang, itu membuka mimpi baru. Kela tidak mungkin memimpikan yang tidak Kela ketahui. Iya betul. Sorry Pak. Kela hanya bermimpi yang Kela ketahui. Ketika anak itu di kampung-kampung itu tidak tahu apa itu perguruan tinggi, maka dia tidak pernah bermimpi untuk masuk perguruan tinggi. Tapi begitu anak itu tahu bahwa inilah seorang yang terdidik, yang pernah ikut perguruan tinggi, orang tuanya, anaknya bilang, saya kepengen anak saya bisa seperti dia. Jadi, dan programnya 1 tahun. Karena tujuannya bukan untuk pendidikan aja. Tujuannya adalah untuk penumbuhan pemimpin masa depan. Karena anak-anak muda yang dikirim ke sana 1 tahun bertugas, dia sudah itu pulang. Sesudah itu dia bekerja untuk Indonesia. Dan kita ingin mereka jadi pemimpin di masa depan. Karena semua yang berangkat di bawah umur 25. Ada, tapi memang dibatasi umurnya ya Pak? Ya, di bawah 25 dan belum menikah. Sehingga mereka adalah stok pemimpin masa depan. Ada satu hal yang kami harapkan. Mereka kompetensinya kelas dunia. Tapi hatinya grassroots. Hari ini yang kompetensinya kelas dunia, bisa berbahasa internasional, bisa nyambung dengan global, nggak tahu grassroots kita, nggak ngerti grassroots kita, tidak pernah berada di tempat-tempat yang tersulit di Republik ini. Sisi lain, yang bekerja di tempat-tempat yang tersulit, yang mengerti kondisi sulit, tidak bisa nyambung ke dunia global. Anak-anak ini yang kemarin menjadi pengajar muda, mereka memiliki kompetensi kelas dunia, bisa tersambungkan dengan global, tapi hatinya, pikirannya grassroots. Nah, itulah stok pemimpin masa depan kita. Banyak dari mereka yang kemudian melanjutkan master, PhD keluar, dan tapi semuanya dengan cerita bahwa saya punya rumah kedua loh di pelosok sana. Iya. Tapi sebenarnya itu nggak dimiliki orang lain. Itu nilai yang bagus ya, yang ditetapkan dari Indonesia Mengajar gitu ya. Dan Pak Anies melakukan hal itu gitu sejak 2009 konsisten. Walaupun beliau nggak lagi ngurus di dalamnya, tetapi nilai itu ada terus. Tetap matters ke Pak Aniesnya gitu ya. Tapi ya sebenarnya rumah kedua itu dilakukan juga sama beberapa kampus juga yang memang sudah mewajibkan KKN kan ya. Tapi kan beda ya, saya kan KKN di Magelang aja ya Pak, Bapak ke Milwaukee. Saya di Magelang dan itu rasanya juga sama seperti yang Bapak tadi bilang gitu. Anak-anaknya itu yang kayak pas kita udah mau pulang,
itu narik kita jangan naik mobil gitu-gitu loh. Itu feels yang bisa kita rasakan. Dan ya pengabdian itu cuma 40 hari kan kalau KKN. Ini 1 tahun. Cikal bakal KKN juga kalau tidak salah dari Prof. Kusnadi juga. Justru KKN itu berangkatnya dari cerita PTM itu. Betul. Jadi saya bilang kalau saya ditanya inspirasi dari mana, multiple. Ini bukan kayak ide saya mendadak itu, tidak. Ini saya mendapat inspirasi. Karena itu saya sering bilang inspirasi tidak datang dari meditasi. Inspirasi datang dari interaksi. Berarti salah ya Pak ya kalau misalnya orang dapat inspirasi di toilet tuh salah? Apa gimana? Ya bisa aja, kita nggak pernah tahu ya. Tapi menurut saya interaksi itulah yang menghasilkan inspirasi. Karena itu makin sering berinteraksi dengan peristiwa apapun, dengan orang apapun, maka Anda makin banyak potensi mendapatkan inspirasi. Percakapannya pasti akan dapat dan diskursusnya. Kita ngobrol begini, gini mutually inspiring. Iya, betul. Iya, betul. Jadi semoga itulah ya, Pak, interaksi. Nah, jadi dengan pernah berada di tempat-tempat yang menantang itu, maka kita di tempat itu merangsang pertumbuhan. Gitu. Kalau misalkan dari omongan Bapak tadi menceritakan soal Indonesia mengajar, itu tuh kepercayaan sama anak mudanya tuh tinggi gitu loh. Yang sedangkan Pak sekarang tuh Gen Z lagi disoroti kalau dia itu orang mereka Gen Z ini, ya termasuk saya sih Pak sebenarnya. Gen Z ini dibilang tidak bisa komitmen, terus pemalas, terus juga kayak tidak bisa komitmen tuh di dalam pekerjaan juga gitu loh Pak. Yang banyak orang yang baru masuk 1 bulan resign karena capek gitu. Iya nggak sih? Banyak yang seperti itu. Mau enaknya aja. Dan juga tema kita hari ini kan sebenarnya juga etika politik bagi anak muda untuk demokrasi di masa depan. Nah ini juga Pak Anies tadi juga kayak bener-bener mendukung, menyoroti anak muda itu hebat-hebat semua. Betul gitu. sekali. Oke. Ada yang mau kamu tanyain mungkin Iqbal? Ya kalau kita berbicara etika kan lingkupnya tidak hanya anak muda saja, tetapi yang dewasa, yang ya bahkan anak kecil saja sudah mengenal apa itu etika. Gitu. Tetapi anak muda ini yang sekarang masih dalam tahap pengenalan terhadap demokrasi, itu harus mempunyai bekal yang mumpuni lah terhadap etika politik gitu. Nah, kita akan menanyakan tuh ke Pak Anies. Bagaimana pesan Pak Anies terhadap anak muda lah? Soalnya apa yang sekarang harus dimiliki dalam apa yang harus dimiliki oleh anak muda terkait dengan etika politik itu. Soalnya sekarang kan anak-anak muda juga udah aware gitu loh sama isu-isu politik juga sekali. Pak. Ya. Jadi kalau lihat anak-anak muda ini adalah orang-orang yang punya 2 peran, peran kekinian dan peran masa depan. Peran masa depan karena kebeliaannya, maka dia di kemudian hari kelak akan menjadi orang yang memberikan manfaat. Karena itulah pada masa muda ini bekali dengan kompetensi, dengan pengalaman, karena besok dia akan berperan. Itu peran masa depan. Peran kekinian dia sebagai bagian dari masyarakat. Kita kan hidup di masyarakat. Betul. Dan ketika di masyarakat, di dalam proses politik, dalam proses pengambilan keputusan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pakemnya, tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka anak muda yang step up, yang kemudian muncul, yang kemudian menyuarakan, bahkan mengkoreksi. Karena itulah kenapa anak-anak muda perlu memperhatikan terkait dengan etika. Etika itu bicara patut dan tidak patut. Betul. Jadi ketika dalam politik dan pengambilan kebijakan ada hal yang tidak patut, anak muda artikulasikan itu. Ketika ada ungkapan dari anak muda untuk mengkoreksi yang tidak patut, maka anak muda telah menjaga marwah kehidupan bernegara. Soalnya beberapa hari ini kita jumpai Pak Anies terkait dengan anak muda yang terjun di dunia politik, tetapi sebetulnya dia mengabaikan aspek yang lain gitu. Salah satu contoh kita ambil, ada seorang mahasiswa itu menjadi anggota dewan di usia 21 tahun. Tetapi banyak cerita juga bahwa ternyata mahasiswa ini tidak melaksanakan tugasnya sebagai mahasiswa gitu. Tetapi tiba-tiba dia mencalonkan diri sebagai anggota dewan dan kebetulan terpilih. Nah, menurut saya itu kan tidak sesuai dengan apa yang Pak Anies sampaikan tadi, bahwa anak muda kalau mau jadi politikus memang harus step by stepnya bagus, intelektualitasnya juga harus dimiliki. Nah, seringkali anak muda juga pengennya enaknya aja gitu, pengen cepat, mentang-mentang mungkin orang tuanya juga politikus gitu, sehingga melompati tangga yang sangat jauh gitu. Ya. Mungkin Pak Anies bisa menceritakan bagaimana Bapak dulu dari seorang akademisi
bisa masuk politik, tetapi step-stepnya step yang sangat smooth. Yang gitu, smooth. Ya, begini. Bagi teman-teman muda yang berminat masuk ke politik itu baik, sah, dan ingat-ingat bahwa usia politiknya itu panjang. Jadi kalau tadi mau masuk politik melalui pemilu, usianya berapa tadi ya kasusnya? 21 tahun. Oke, jadi dia masih bisa ikut pemilu berapa kali? Wah, masih berkali-kali itu. Itu dia masih bisa ikut berapa kali kira-kira? Asumsikan 60 tahun ya. Nah, berarti berapa kali? Sekitar 7 kali. 7 kali. Itu dia. Kalau 7 kali, kerjakan yang pertama itu dengan benar. Jangan yang dikerjakan itu dengan salah. Seakan-akan ini pemilu terakhir. Maka menghalalkan segala cara. Lo masih 7 kali ikut pemilu. Betul nggak? Betul sekali. Nah, kalau masih 7 kali, kerjakan dengan benar. Supaya nanti pemilu kedua, ketiga orang akan menengok. Ini orang punya rekam jejak yang benar. Saya sering ketemu anggota DPR yang sudah menjadi anggota DPR 30 tahun. Itu dia punya rekam jejak. Ya, betul. Dulu mengerjakan ini dengan konstituennya juga kuat sekali. Kenapa? Karena konstituennya merasa dia membela. Kalau ada masalah di sekolahnya dengan sekolah, maka si anggota DPR membela. Ketika ada pembangunan jalan, si anggota DPR membela. Nah, itu konstituen itu dirawat dengan benar. Dirawat caranya apa? Dibela, diartikulasikan, kebutuhannya dipenuhi. Nah, ingat bagi anak muda yang mau masuk politik, umur pemilu Anda tuh masih banyak. Masih lama. Jangan modalnya dihabiskan sekarang dengan reputasi yang buruk. Ibaratnya ngefullin CV dulu ya Pak ya. Ya, kalau langsung mau terlibat, caranya benar gitu. Oke. Jangan di CV-nya itu nanti, kan CV itu ada CV yang kita bikin sendiri, betul. ada CV yang dicatat oleh publik kan. Betul. Ya enggak? Betul, rekam jejak. Iya. Nah, yang dicatat oleh publik itu enggak dalam kendali yang bersangkutan. Kalau CV, kalau dulu kita nggak ada rekam jejak publik ya CV kita. Sekarang publik bisa baca beritanya. Bahkan nulis apapun ketahuan 10 tahun kemudian. Tadi saya baru nonton podcast Bapak sama Panji yang soal Twitternya Bapak. Malah nge-quotes lagu aja ya Pak ya. Jadi aman. Sangat aman sekali gitu. Ya, nah kan rekam jejak ya Bapak. Tweetnya, kata-katanya kan akan terekam semua, itu kan publik. CV publik itu ya Pak ya. Baru tahu nih saya term ini. Dan itu public tidak terpikir oleh mayoritas politikus itu. Iya. Ya, dia menganggap sekarang bukan sebagai politikus, tapi dia tidak tahu latar depannya ini apakah dia politikus atau bukan. Ternyata politikus. Sudah terekam semua tuh, rekam jejaknya. Nah, itu sebabnya kenapa kok penting sekali bagi semua yang mau terlibat di dalam politik untuk menyadari ini masih panjang, anak-anak muda. Yang kedua, bekali dengan rekam jejak pengabdian. Oke. Kenapa? Karena berada di politik itu adalah berada dalam jalur pengabdian. Memang politik itu bisa diartikan, satu, kekuasaan, dua adalah tentang kebijakan, yang ketiga tentang siasat. Nah, saya melihat penting untuk menekankan aspek kebijakan. Bahwa berada di wilayah politik itu untuk membuat kebijakan, sehingga bisa mengerjakan hal-hal yang menjadi gagasan. Kita punya gagasan apa? Karena dengan kewenangan itu kita bisa mengatur, bisa membuat gagasan jadi kenyataan. Gitu? Yes. Oke. Sip. Lengkap banget jawaban-jawabannya, semuanya terjawab dan seru aja gitu. Tapi mungkin Pak, untuk karena waktu kita juga sudah hampir selesai, boleh untuk closing statementnya aja Pak. Mungkin mau ngomongin soal idealnya politikus tuh harus seperti apa, atau mungkin ya closing statement aja dari Bapak. Ya. Untuk hari ini. Perjalanan politik itu panjang. Seperti saya bilang tadi. Jadi bagi mereka yang berada di dalam aspirasi untuk terlibat, itu harus menyiapkan satu, pengalaman sebagai rekam jejak pengabdian. Yang kedua, membawa gagasan. Jangan masuk politik tanpa bawa gagasan, karena di sana nanti ada kesempatan untuk membuat kebijakan. Kemudian yang ketiga, junjung tinggi kepatutan. Karena politik ini diperhatikan oleh semua.
Dan karena ini perhatikan semua ini beda dengan private. Kalau iya, public itu menggunakan dana publik dan yang dikerjakan diketahui publik. Kan jaga kepatutan supaya anak muda itu tidak mematikan harapan anak muda lain. Oh ya benar. Satu peristiwa saja anak muda yang menyimpang itu bisa fokus pembicaraan berhari-hari. Di saat ribuan yang lain nggak menyimpang. Jadi jaga itu dengan baik, gitu ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Anies sudah mampir ke Suara Gama FM. Bapak mungkin ditunggu flashbacknya lagi ke sini ya Pak ya. Biar kangen-kangenan sama masa kecilnya Bapak di sini lagi ya. Insyaallah. Siaran lagi kita Pak. Next kita mau ngomongin musik aja mending. Daripada Insyaallah. ini Next time berat. sana. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Anies sudah mampir Sama-sama. di Suara Gama FM. Thank you. Oke, thank you. Stay tune terus Akademia Joki di Suara Gama FM. See ya.